Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Febrianti. Video ini merupakan bagian dari perkuliahan Kimia Dasar 2 Prodi Teknik Industri dalam lingkungan Telkom University. Video ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kita akan bahas sifat kimia dari gugus fungsi senyawa organik. Kemudian kita akan bahas 2 jenis gugus fungsi, yaitu alkohol dan eter. Baik, yang pertama kita akan membahas gugus fungsi senyawa organik ya. Gugus fungsi itu sebenarnya apa sih? Nah, bagi yang baru mendengar, di sini sebenarnya gugus fungsi itu adalah gugus fungsi itu adalah satu bagian yang bertanggung jawab terhadap reaksi yang terjadi pada senyawa organik. Jadi kalau misalnya ada suatu senyawa organik khususnya ya, terus dia terlibat dalam reaksi. Nah, yang bagian dari rantai senyawa hidrokarbon itu yang bereaksi itu disebut sebagai gugus fungsi. Misalnya ya, saya punya ini, nah, terus saya reaksikan dengan misalnya kalium permanganat. Nah, ini reaksi oksidasi sebenarnya. Nah, ini KMNO4 ini akan bereaksi dengan etanol ya, ini namanya. Nah, tapi di struktur etanol ini bagian mana yang akan bereaksi dengan KMNO4? Apakah C, apakah H yang ada di pinggir, di ujung, atau C yang di tengah, atau H yang di tengah, atau oksigennya, atau hidrogen dari gugus ini, hidroksil, atau siapa gitu. Nah, ternyata dari berbagai macam percobaan yang bereaksi dengan senyawa alkohol, yang bagian yang bereaksi dengan KMNO4 ini ternyata adalah ini hidroksilnya, gugus hidroksilnya. Ini dari ini. Dan ternyata setelah diulang-ulang dengan senyawa alkohol yang lain, ini kan etanol ya, mau metanol, propanol, butanol, pentanol, ternyata rantai karbonnya itu tidak bereaksi. Yang bereaksi itu justru ini gugus hidroksilnya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi bagian ini disebut gugus fungsi ya, karena dialah yang berperan dalam reaksi oksidasi ini. Dan sebenarnya nggak cuma reaksi oksidasi, reaksi yang lain ketika alkohol ini direaksikan dengan reagen yang lain, yang bereaksi itu tetap gugus fungsinya gitu. Jadi kenapa ada istilah gugus fungsi ini? Ini untuk menandakan bahwa di dalam struktur senyawa organik, bagian gugus fungsi disitulah bagian yang sangat penting ketika suatu reaksi berlangsung. Nah, dan di dalam senyawa organik gugus fungsinya itu jenisnya ada banyak sekali ya. Di sini kita bisa lihat di tabel 24 ada gugus fungsinya, ada ikatan rangkap 2, ada rangkap 3 atau triple bond. Terus ada halogen ya X, halogen FCl-BrI. Nah, terus ada hidroksil tadi. Nah, ini kita gugus fungsi aslinya namanya ini hidroksil ya. Meskipun nanti untuk penamaan senyawanya namanya alkohol gitu. Nah, terus ada gugus karbonil, CO ya. CO dan C-nya itu masih memiliki 2 cabang. Nah, untuk karbonil nanti untuk penamaannya ada banyak ya, ada keton dan yang lain. Terus ada gugus karboksil seperti ini strukturnya. Untuk penamaannya nanti akan dibahas di senyawa asam karboksilat ya. Terus ada gugus ester. Gugus ester ini mirip dengan gugus karboksil, hanya saja nanti atom hidrogennya diganti dengan gugus alkil ya. Nah,
dengan alkil R ya, R. R itu hidrokarbon CN H2N plus 1. Jadi bisa contohnya ya. Contohnya ada metil CH3, ada etil. Etil itu C2H5, ada propil C3H7 dan lain-lain. Terus ada juga gugus amina. Ya, amina ini N, amina kan itu atom pusatnya N. Nah, karena N bisa mengikat 3, yang satunya ini biasanya rantai hidrokarbon, dan ini alkil ya. Ada R dan R aksen. Ini merupakan alkil. R itu bisa alkil atau H. Nah, ini namanya gugus amina. Kita akan bahas juga. Oke, inilah gugus-gugus yang ada di senyawa organik, dan sekarang kita akan belajar sedikit tentang dua gugus ya yang saling berisomer, yaitu gugus alkohol dan eter. Nah, gugus alkohol dan eter, kita bahas alkohol dulu. Alkohol itu mempunyai gugus hidroksil yaitu OH ya. Dan di sini yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu penamaan senyawa alkohol dan juga reaksinya. Nah, untuk penamaan sebenarnya alkohol itu sangat mudah. Satu, hanya ada dua hal yang perlu diingat untuk penamaan alkohol. Yang pertama, dia mengikuti penamaan alkana. Jadi pertama dia ikut tata nama alkana, karena kan di sini ikatannya ikatan tunggal semua ya. Ikut tata nama alkana, jadi silahkan buka catatannya atau buka bukunya penamaan alkana itu aturannya bagaimana saja. Terus yang kedua, diberi akhiran al ya. Bukan al, maaf, ol. Ini alkohol. Jadi kalau misalnya contoh yang ada di gambar ya, ini kalau alkananya kan CH4 ya. Nah, kalau alkoholnya CH3OH. Ini namanya metana. Alkoholnya metanol. Oke, itu adalah tata nama IUPAC. Dan kalau kita lihat di gambar, di situ ada kurung kecil ya. Jadi metanol atau metil alkohol. Nah, alkohol itu juga punya nama trivial. Trivialnya adalah alkil alkohol ya. Jadi kalau kita lihat di contoh pertama, alkilnya itu metil. Nah, jadi tinggal tambahin akhiran alkohol, jadinya metil alkohol. Nah, untuk contoh lainnya juga sama ya, mengikuti. Itu ada etanol atau etil alkohol. Lalu ada propanol. Tapi karena di sini alkoholnya ada di atom karbon nomor 2 di sini. Jadinya 2 propanol ya. Jadi ada penambahan lagi penomoran ya, untuk penomoran. Jadi nomor 1 itu diberikan pada posisi di mana atom gugus hidroksil berada. Jadi kalau misalnya gugus hidroksilnya ada di C ujung ya, itu berarti C ujung itu dapat nomor 1. Dan biasanya nomor 1 itu nggak ditulis. Kalau nggak ditulis itu berarti dia gugus alkoholnya ada di nomor 1. Kalau ada di nomor 2 kayak contoh 2 propanol ini, ya udah berarti harus ditulis itu nomor 2-nya, nggak boleh diabaikan. Ini namanya 2 propanol. Atau nama trivialnya itu isopropil alkohol ya.
Nah, selanjutnya ada contoh lainnya, ada fenol sama etilen glikol. Nah, itu emang senyawanya khusus diberi nama seperti itu. Oke, itu contoh penamaan alkohol. Sekarang kita ke gugus fungsi yang kedua, isomer. Isomer struktur dari alkohol yaitu ether. Nah, ether itu untuk gugus fungsinya di rumusnya itu ROR ya. Kalau misalnya alkohol itu ROH. Jadi R ini alkil. Kalau ether sama R-nya juga alkil. Terus ada ROR aksen. Jadi R dengan R aksen itu alkilnya bisa sama bisa beda. Jadi bebas ya, terserah. Dan untuk yang tengah gugus O itu adalah ya gugus fungsinya ether, gugus alkoksinya. Nah, untuk penamaan ether itu ada beberapa aturan yang kalian lihat di layar. Itu penamaannya kan pakai aturan alkil ether ya. Jadi kalau yang di ini nama trivialnya ether itu adalah alkil ether. Jadi ini simple ya. Jadi tinggal menyebutkan alkil di kiri apa, alkil di kanan apa, lalu kasih akhiran ether. So simple. Ini yang trivial. Kalau yang IUPAC-nya gimana? Kalau yang IUPAC-nya itu namanya alkoksi alkana. Kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, ini dia penamaan versi IUPAC ya. Namanya ether itu alkoksi alkana. Jadi yang pertama gugus fungsi ether itu tidak ikut dalam rantai utama. Jadi yang O-nya ini maaf. Yang O-nya itu nggak ikut di penamaan. Sama seperti alkohol. Terus yang dua, gugus fungsi ether harus mendapatkan nomor paling kecil dalam rantai utama. Yep. Jadi kita lihat contoh ya. Sini gugus fungsi ether harus dapat nomor paling kecil. Jadi dia terikat di C, di atom C mana. Nah, atom C yang mengikat dia itu dikasih nomor paling kecil. Jadi ini bisa nomor 1, kalau yang ini ya pasti nomor 2 ya. Lalu yang ketiga, panjang rantai utama harus yang terpanjang. Jadi untuk ether itu kan O-nya di tengah-tengah. Nah, di kanan kirinya kan ada alkil. Nah, di alkil itu kita harus menentukan mana yang rantai utama, mana yang bukan rantai utama. Untuk yang rantai utama kita pilih yang terpanjang. Untuk kasus yang contoh ada di layar, rantai yang paling panjang itu ada yang di sebelah kiri ya. Nah, yang propana ini yang 3 atom C. Kemudian aturan keempat, dalam ether strukturnya adalah R strip OR. Dan OR-nya ini adalah gugus ether. Oke, jelas ya. Kelima, dalam penamaan IUPAC, gugus induk ether harus disebutkan terlebih dahulu, baru cabangnya. Berbeda dengan alkohol. Maksudnya gimana? Gugus induk. Jadi cabangnya harus diberi kata oksi untuk melambangkan oksigennya. Contoh metoksi dari metana plus oksigen. Oke. Jadi di sini untuk gugus alkil yang mengikat oksigen itu diberi akhiran oksi ya. Nah, di sini contohnya yang ngikat ether itu kan metil ya, metil. Jadi metil dikasih kasih akhiran oksi jadi metoksi.
Terus aturan keenam, jika gus ether mendapat nomor di tengah-tengah, tapi ada cabang lain di rantai utama, maka cabang lain itu harus dapat nomor terkecil. Gus ether nomor di tengah-tengah, ya ini sesuai kasus ya, di nomor 2. Tapi ada cabang lain di rantai utama. Oh, di rantai utama. Maksudnya cabang lain misalnya di nomor 1 ada cabang lain nih. Misalnya apa? CL. Nah, cabang lainnya harus dapat nomor terkecil. Jadi C yang mengikat CL ini harus dapat nomor terkecil. Itu contohnya. Oke. So, dari contoh ini kalau kita ngikutin 6 aturan di atas, nama senyawanya apa? Ini kita ikut aturan ya. Ether itu kan alkoksi alkana. Nah, di sini di contoh ini alkoksinya apa? Alkoksinya itu adalah metoksi. Alkananya apa? Alkananya itu rantai utama ya. Utama. Nah, jadi ini namanya metoksi metana. Oke. Semoga tulisannya kebaca. Oke, itu tata nama ether ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tata nama kita kan bahas reaksi ya. Untuk reaksi yang akan dibahas itu hanya reaksi alkohol ya. Karena ether reaksinya kurang dipakai di industri. Oke. Nah, yang pertama reaksi pembentukan alkohol, ya, reaksi sintesis alkohol. Oke, dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi, alkohol yang dibuat itu dalam bentuk etanol ya. Karena memang itu terjadi secara alami ya. Fermentasi gula itu akan berubah menjadi etanol. Jadi di sini gula cair ya. C6H12O6 fermentasi oleh enzim. Nah, nanti dia akan berubah menjadi alkohol. Contohnya apa untuk reaksi ini? Reaksi ini contohnya ada di pembuatan tape ya. Kalau yang Indonesia banget itu misalnya tape singkong, entah itu tape singkong atau tape ketan ya, tape ketan hitam. Terus bisa juga kalau yang agak internasional itu pembuatan miras ya, minuman keras. Nah, mirasnya macam-macam ya. Ada bir, ada wine, ada champagne. Aduh, apalagi nih? Ya macam-macam lah pokoknya miras. Jadi ini reaksi enzimatis ya, berkaitan dengan enzim. Dia yang terjadi secara alami itu, tapi alkohol juga bisa dibuat secara sintetik di lab, itu dibuat dari hidrolisis alkena. Nah, yang di reaksi kedua ini dia alkena ditambah air. Nah, karena pakai air ini namanya hidrolisis. Salah maaf. Bukan hidrolisis. Hidrolisis itu pemecahan oleh air. Jadi di sini proses pembuatannya ini triknya begini. Kamu mau bikin apa? Misalnya kita mau bikin etanol ya. Di sini kan contohnya etanol. Etanol di sini C-nya ada 2. Di sini C-nya etanol itu ada 2. Jadi alkena yang dipakai itu harus punya 2 atom karbon. Nah, di sini etanol karbonnya ada 2, jadi alkena yang digunakan juga harus mengandung 2 atom karbon. Jadi dia direduksi menjadi dioksidasi, masuk alkohol soalnya, maaf. Oke, jadi nanti C ini ada H, S. Saya di atas aja ya. Jadi C ini ada H2. Ini ada H2, ini ada H2.
Oke. Nah, nanti elektron H2O itu gini ya, H2O. Nah, nanti oksigen di sini akan menyerang atom karbon, mungkin bukan atom karbon ya, ke sininya ya, menyerang elektron ya, bisa ke atom karbonnya atau ke elektron ikatan rangkapnya, karena yang bertanggung jawab di reaksi ini adalah alkena. Nah, oksigen di sini di O kan dia punya elektron bebas. Nah, elektron ini nyerang ke atom C. Nah, nanti elektron di sini akan putus. Nah, jadinya nanti gini. Ini HH, ini HH. Nah, ini O. Nah, jadinya keikat kayak gini, seret-seret. Nah, nanti yang C-nya kelebihan ini ya. Yang O-nya, yang O kelebihan muatan. Nah, jadi nanti dia akan putus. Seret. Dia akan putus. Jadinya dan ini nanti masuk ke sini. Set. Jadinya CH3, CH2, OH. Ya, ini untuk mekanismenya kalian nggak usah terlalu mikirin. Yang jelas nanti oksigennya ke sini. Terus satu H-nya nanti dia ke C yang lain. Jadi untuk mengkompensasi elektron dari ikatan rangkap ya, oksigennya masuk ke C di ujung satunya, yang di ujung lainnya itu masuk H. Dialah nanti CH3 CH2OH. Oke, kita ke reaksi selanjutnya. Masih reaksi alkohol. Oke, reaksi oksidasi alkohol. Jadi alkohol bisa dioksidasi dan nanti ya produknya adalah senyawa organik dengan gugus fungsi yang berbeda ya. Jadi kalau kalian mau bikin gugus fungsi yang lain, nah kalian bisa nih pakai alkohol sebagai bahannya. Dan ini bahan baku yang digunakan itu akan mempengaruhi produk ya. Kalau misalnya kalian mau oksidasi alkohol primer, alkohol primer ya. Jadi saya jelasin dulu deh. Ini maksudnya 1 derajat alkohol ini maksudnya alkohol primer. Maksudnya apa alkohol primer? Alkohol primer itu adalah alkohol yang gugus hidroksinya ada di atom karbon primer. Atom karbon primer itu apa? Atom karbon yang hanya memiliki satu cabang. Satu cabang alkil ya. Nih, R-nya cuma 1. Jadi ada 1 alkil. Nah, kalau yang di bawahnya alkohol sekunder. Sekunder maksudnya apa? Maksudnya adalah senyawa alkohol yang gugus hidroksilnya itu terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder itu apa? Ya, atom C yang mengikat 2 alkil nih. Ini atom C-nya mengikat 2 alkil ya atau R. Nah, bahan bakunya beda, produknya akan beda meskipun nanti reaksi yang dilangsungkan sama. Jadi untuk reaksi oksidasi caranya itu bagaimana caranya kita mengoksidasi alkohol? Banyak banget caranya. Bisa dipanasin. Kalau misalnya dipanasin nggak mempan, bisa juga kita kasih oksidator. Jadi ada reagen-reagen tertentu yang memang sifatnya sebagai oksidator. Contohnya bisa KMNO4 seperti yang saya contohkan di awal. Bisa kalium dikromat, K2CR2O7. Ini salah satu contoh oksidator gitu. Bisa H2O2 hidrogen peroksida itu contoh oksidator dan ini semua harus dilakukan di lab.
Bisa juga oksigen, ya dibakar dipanasin tadi ya, atau pakai gas oksigen, atau dengan reagen yang lain, itu contohnya aja. Atau bisa juga, asam kuat ya, pakai asam kuat H2SO4, itu bisa juga. Tapi yang ya apapun caranya, yang penting proses yang terjadi adalah oksidasi ya. Nah, nanti kalau yang dioksidasi itu alkohol primer yang ini, nah maupun alkohol sekunder, nah nanti yang terjadi adalah gugus hidroksil, dia akan berubah menjadi gugus karbonil ya. Jadi ini hidroksil berubah menjadi karbonil. Karbonil tuh apa? Karbonil tuh ini. Nah, terus kalau misalnya kita hubungkan dengan bahan bakunya, kalau alkohol primer kan nanti dia kayak gini ya susunannya ya, RCH. Nah, nanti produknya ya RCH juga gitu, sama. Nah, karena kalau misalnya kita ketata nama produknya, nanti gugus ini tuh namanya gugus aldehid. Nah, kita kan belajar di video selanjutnya. Nah, untuk alkohol sekunder gimana? Sama ya. Ini akan berubah menjadi hidroksil akan berubah menjadi karbonil, dan kita lihat untuk alkohol sekunder itu kan ada 2 alkil ya. Nah, ada 2 alkil. Nanti untuk produknya, penambahannya ini adalah senyawa keton. Kita akan belajar nanti di video selanjutnya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.